Teman-teman, senang sekali hari ini saya ditemani Pak Suryono. Beliau CEO Alko Sumatera Kopi, founder Kopi Alam Kerinci. Jadi di video ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu Kopi Alam Kerinci, bagaimana perjalanannya, dan bagaimana dedikasinya dengan masyarakat setempat. Silakan Pak, bagaimana Kopi Alam Kerinci itu dibentuk dari awal, dari tahun berapa, dan selanjutnya seperti apa? Pertama kenalkan, siap. sudah kenalkan lagi. Iya. Nama saya Suryono, saya adalah founder dari Kopi Alam Kerinci dan juga CEO dari Alko Sumatera Kopi. Kopi Alam Kerinci ini adalah komunitas yang kemudian saat ini menjadi sebuah koperasi petani kopi alam kerinci. Kopi Alam Kerinci ini muncul dulu dari semangat para anak-anak muda yang sekarang sudah beranjak agak sedikit lebih tua. Ya, kami isu yang kita angkat adalah isu lingkungan waktu itu. Bagaimana upaya kita sebagai anak muda agar perambah hutan di Gunung Kerinci ini bisa turun dan tidak ada lagi perluasan perambahan hutan. Sehingga ide itu waktu itu muncul adalah bagaimana misi kita adalah fresh saving nature, kembali ke alam, dan empowering community, yaitu bagaimana kita memperdayakan potensi yang ada anak muda untuk bisa berkomunitas untuk bisa menjaga alam itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya waktu itu kami ada 5 orang, ada Mas Nopa, kemudian ada Mas Kelik, kemudian ada Mbak Erna, kemudian ada 2 teman kita lagi yang kita concern di bidang kita masing-masing. Saat itu saya concern di bagaimana mengatur pola bisnisnya, karena kita meyakini apapun namanya ketika kita berbicara tentang sosial, maka tidak terlepas dari yang namanya unit usaha atau bisnis, sehingga saya berperan di situ. Mas Nopa mengambil peran sebagai seorang petani yang maju, petani yang punya pemikiran-pemikiran ke depan yang ingin membuat petani pintar. Mbak Erna adalah petani muda yang kemudian terobsesi untuk bisa menciptakan usaha lain dari petani itu sendiri, di antaranya usaha ekowisata. Yang muncullah wisata, guest house, dan lain sebagainya. Kemudian Mas Keli adalah orang yang memproses kopi, sehingga waktu itu sepakat kita mengangkat tema tentang lingkungan kita adalah bagaimana usaha kopi yang kita jalankan bisa mengangkat tema lingkungan. Jadi kopi kita itu adalah kopi lingkungan dan empowering community-nya. Jadi gini nih Pak, teman-teman pasti bertanya, dari sekian banyak hasil bumi kayu aro kerinci ini, kenapa kok Pak Suryono dan kawan-kawan ini lebih memilih kopi gitu? Kerinci potensinya luar biasa ya, ada hortikultura, sayuran, ada kentang, kopi, cabai, kobis, dan lain sebagainya. Kenapa kita memilih kopi waktu itu? Isu lingkungan yang ingin kita angkat, bagaimana kopi bisa membantu kembali menjadi menumbuhkan hutan. Nah, jadi idenya adalah bagaimana kopi ini bisa menumbuhkan lagi hutan-hutan yang gundul-gundul itu, sehingga agroforestry atau hutan itu kembali tumbuh. Intinya di situ dulu. Berarti orang sibuk dengan urusan di bawah, mereka lupa nebang hutan di atas gitu Pak ya? Harapannya seperti itu, sehingga bagaimana kita membuat satu kesibukan di bawah. Bawah itu artinya di kawasan lingkungan masyarakat yang di sana itu tidak selama ini kita rasakan kurang produktif. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat? Kenapa dia kok sampai ke Gunung Kerinci, sampai menebang hutan, pembalakan liar dan semuanya itu? Salah satu faktornya adalah ekonomi. Mereka berpikir bahwa di gunung lebih produktif, sehingga dia lebih senang menanam di tanah yang baru yang mereka anggap lebih subur dan lebih produktif tadi. Sebenarnya di kawasan lingkungan ini juga bisa menjadi kembali produktif. Nah, itu yang kemudian menjadi PR kita di Kopi Alam Kerinci ini, bagaimana kembali meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada di sekitar, yang dengan bisa meningkatkan produktivitas ini, harapan kita mereka nggak lagi ke atas, sehingga akan muncul nanti turunan-turunannya, sehingga
muncullah namanya wisata kopi, muncul edukasi kopi, muncul tour trip kopi, kemudian muncul homestay yang harapan kita adalah masyarakat tersibukkan dengan ekonomi di lokalnya, sehingga tak terpikir lagi untuk bisa ke atas. Harapannya seperti itu. Oh gini nih. Jadi pesan Pak Suryono buat kawan-kawan petani muda nih, apalagi di situasi dan kondisi yang saat ini itu bagaimana Pak? Saat ini kita harus kembali bangga menjadi petani. Nah, itu tagline kita juga itu, bangga jadi petani. Tagline hashtag kedua kami adalah bangun negeri dengan bertani. Saat ini anak muda harus bisa melihat peluang teknologi yang ada, mari jadikan sebagai sebuah inovasi untuk kita bisa bertani secara teknologi. Beberapa waktu lalu Alko Kopi Lam Kerinci telah membuat bekerja sama dengan teknologi Jepang waktu itu untuk membuat satu sistem bertani yang cerdas, bertani yang pintar. Apa itu maksudnya? Apa yang dimiliki petani itu tidak hanya sekedar menanam, panen, itu saja tidak. Tapi proses dia menanam, proses dia merawat, bagaimana dia mendampingi kebunnya dari mulai kecil sampai dia panen, itu harus dinilai, harus ada nilainya, harus bisa dijual. Nah, untuk itu muncullah sebuah aplikasi, sebuah teknologi blockchain namanya, di mana kita sebut proyek itu bernama Kerinci Kopi Traceability, di mana kopi yang diminum oleh konsumen nanti akan bisa di-tracking itu. Akan tahu, oh kopi itu dipetik di mana, siapa petaninya, kebunnya siapa, prosesnya itu apa, dan siapa pemprosesnya, dia akan tahu. Ini akan membuat konsumen lebih aware ya, konsumen lebih percaya lagi bahwa kopi yang dia minum benar-benar kopi yang berkualitas. Nah, ini adalah peluang anak-anak muda, bagaimana sekarang anak muda itu harus lebih bangga dalam bertaninya, karena petani itu tidak hanya sekedar menjual produk, tapi proses-proses bisa juga ada nilainya. Siap, terima kasih Pak. Selanjutnya ini Pak, untuk saat ini nih, berapa sih teman-teman petani yang di bawah naungan Kopi Alam Kerinci? Alko saat ini hampir sudah 600 lebih ya petani yang tergabung dalam komunitas dan menjadi anggota member koperasi. Dari 600 ini, saat ini kita sudah membuat 5 cluster, 5 wilayah berdasarkan ketinggian, dan kita sudah menjual kopi mereka sesuai ketinggian itu dengan harga yang berbeda. Ini proyek berbeda lagi, kita sebut namanya Desa Devisa. Desa Devisa ini ya. Bagus proyeknya ke depan, sehingga satu desa menghasilkan satu produk yang mempunyai ciri khas khusus dengan harga yang khusus pula. Variasi juga Pak ya. Ya, betul. Nah ini nih waktunya kita perkenalkan produk-produk dari Alko nih. Nah tolong sebutkan Pak produk-produk yang sudah Alko buat dari kopinya atau yang lainnya Pak. Silakan. Alko itu komunitas Ya. Dan Alam Kerinci, Alko Sumatera Kopi adalah operasi yang hanya memproses kopi dalam bentuk green bean saja. Oh, produknya hanya gitu. green bean yang Ya. orientasi kita adalah ekspor. Segmen market kita adalah roastery besar di beberapa penjuru dunia gitu. Ekspor berarti Pak ya. Betul. Nah, yang ada turunan-turunannya seperti Kasta Coffee, Alko Coffee, kemudian dan banyak lagi. Lutfi Kopi masuk Pak. Lutfi Kopi, Kerinci, Kem Kopi, kemudian Keina Kopi, Parfum itu dan semuanya itu adalah turunan dari UKM yang ada di bawah koperasi tadi, yang berafiliasi dengan koperasi. Mereka mengambil produk, mengambil bahan baku dan kemudian memproses sesuai dengan USP dari produk masing-masing. Nah, itu PIRT-nya ada Pak? Ada, kita ada PRT-nya dan satu PRT supaya mudah dikontrol. Kemudian sekarang kita lagi proses BPOM-nya, Badan POM-nya. Berarti sudah banyak ya Pak produk-produk yang dihasilkan dari kawan-kawan yang di bawah naungan Alko ini. Ya. Selanjutnya ini Pak, luas lahan yang Alko kelola untuk saat ini berapa Pak? Kalau kita bermitra dengan petani, total luasan sekarang hampir 430 hektar. Dari 430 hektar ini kita bisa produksi di kisaran 350 sampai hampir 400 ton per tahun untuk ekspor ke luar negeri ya, untuk ekspor. Karena masih kecil untuk serapan di lokal. Nah ini berdampak ini, saat ini kan lagi musim Covid nih. Musim Covid ini
luar negeri ini banyak negara-negara tujuan ekspor itu lockdown, sehingga jelas berpengaruh kepada pengiriman barang dan pasar, dan ini dampaknya adalah penurunan harga. Sebentar lagi kopi akan panen, sehingga ini menjadi masalah besar nanti buat petani ke depannya. Harapan kita adalah ini saatnya buat anak muda nih untuk kreatif, bagaimana menciptakan peluang-peluang baru untuk bisa meningkatkan serapan kopi lokal ini, sehingga nggak semuanya diekspor gitu, nggak semuanya diekspor, tapi bisa lebih banyak dikonsumsi lokal. Oke, jadi yang saya tahu ini Pak, sebentar lagi di bulan puasa itu kan panen raya kopi Arabica itu Pak. Ya. Nah itu harapan Bapak bagaimana sih selanjutnya, pesan kepada pemerintah bagaimana untuk menutupi situasi seperti ini Pak? Saat ini memang ini jadi siklus yang terus berulang. Setiap musim panen raya itu kopi selalu fluktuatif harganya dan lebih cenderung turun karena banyaknya kopi yang dipanen, sementara hukum ekonomi mengatakan supply demand-nya makin banyak barang yang ada berarti mempengaruhi harga. Harapan kami pemerintah bisa membuat satu sistem di mana bisa menyediakan semacam stok gudang atau resi gudang bahasanya, sehingga ketika panen raya seperti ini pemerintah bisa menghandle harga itu tidak turun karena pemerintah bisa menyiapkan harga ini tadi supaya tetap stabil gitu, karena kan supaya tidak naik tidak terlalu turun harga itu tapi stabil. Pada prinsipnya pasar itu tetap ada, hanya saja hukum ekonomi ketika barang banyak, demand berkurang. Nah ini mempengaruhi harga. Dan salah satu harapan kita para petani, pemerintah bisa menyiapkan solusi resi gudang tadi. Resi gudang itu bagaimana pemerintah menyiapkan dana talangan untuk menyetok kopi yang harganya murah di masyarakat ini, supaya nanti dijual pas kondisi tidak panen sehingga harganya mesti bagus. Oke, ini terakhir nih Pak, terakhir ya. Pesan Bapak bagi teman-teman petani di seluruh Indonesia dan teruntuk khususnya masyarakat petani Kerinci menghadapi situasi COVID-19 ini bagaimana Pak? Apa mereka harus ikutan lockdown atau bagaimana Pak? Masih bisa banyak yang bisa dikreasikan oleh anak-anak muda sebenarnya. Walaupun dalam kondisi lockdown, saat ini kami sendiri di Kopi Alam Kerinci, market kita memang berubah gayanya sekarang, tidak lagi end to end, tapi kita sekarang lebih kepada online shop lah ya. Jadi bagaimana pembelian online kita kejar saat ini. Tentu harapan kita kepada seluruh petani, ya kita nggak usah cemas, tetap optimis bahwa setelah ini akan lebih baik. Kita harapan kita seperti itu. Oke, jadi teman-teman petani itu sama-sama kita dengarkan harapan kita bersama, semoga setelah ini keadaan lebih baik. Itu sekian dari saya Pak. Terima kasih atas waktunya dan semoga Kopi Alam Kerinci dan Alko Sumatera Kopi tentunya semakin maju. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentarnya ya. Jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih.